Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah di rumah ini, di rumah Tuhan ini. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan, amin. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah Shalom, mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini ketika mengikuti ibadah, berikan hati yang terbaik, berikan segala waktu yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, pikiran, pelanggaran kami. Layakan kami masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kembali angkat pujian ini masuk dalam hadirat Tuhan. Sembah dan tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tangan kita, panggil namanya Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Bapa, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku menyembah-Mu Tuhan. Kembali nyatakan pujian Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Bapa, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Sekali lagi angkat suaramu, panggil namanya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya Bapa, oh Lord. Hanya untuk
Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Sebagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari naikkan puji-pujian, naikkan ucapan syukur-Mu, senangkan Tuhan. Berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan buat. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri saat ini. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, percaya. Dua orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir saat ini. Karena itu angkat tanganmu sembah. Mari tinggikan Tuhan lebih lagi, angkat suaramu lebih lagi, muliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, layak Kau disembah, layak. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita di atas kepala. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Agungkan Tuhan lebih lagi. Terpujilah Tuhan, kebaikan-Nya sempurna. Kami nyatakan Tuhan, untuk selamanya. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Hari itu baik. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah ya Tuhan. Kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami. Amin. Sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Lebih lagi angkat suaramu, katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau di tempat ini. Segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Segala sesuatunya hanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Baik. Terpujilah Tuhan, kebaikan-Nya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Untuk selamanya Tuhan Engkau baik. Untuk selamanya Tuhan itu baik. Untuk selamanya Engkau baik. Untuk selamanya Tuhan itu baik. Boleh beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Amen. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada. Kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati segala sesuatunya. Kenapa? Karena tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Boleh beri tos diri kanan, berkatakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Dari hari ke hari
tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu nyatalah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Tangan Tuhan tidak pernah lepas atas kita, amin. Amin. Haleluya. Kembali kita menaikkan pujian ini dari awal, dari hari ke hari Tuhan. Tidak pernah terbatalkan kasih-Mu dalam hidup kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan, dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Yang setuju dengan saya boleh tepuk tangan di atas kepala. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bersorak-sorak segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Kembali nyatakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita yang pertama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa, agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian lama yang menyatakan ingat akan nama Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya katakan ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisai kita. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia.
surga yang bakal. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Waktunya teduhkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hari-hari kami yang boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Kami butuh Engkau terus menaungi kami, melindungi kami, melingkupi kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Mari angkat kembali pujian ini. Jadikan ini sebagai doa kita Tuhan. Lingkupiku dengan kasih-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Ya Bapa, naungiku. Amin. Dalam kuasa. Oh, di saat badai Bergelora. yang percaya Tuhan akan bawa kita melewati apapun kondisi kita. Angkat tanganmu. Kami percaya kami bisa melewati semuanya Tuhan. Yes. Atas semesta, ku tenang sebab. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kembali angkat tanganmu, nyatakan. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu Tuhan. Akan terbang. Yes, bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau kembali nyatakan. Di saat, saya persilakan bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja Bapa, Kau atas semesta. Raja atas semesta. Ku tenang, sebab Kau Allah. ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. kami bersyukur punya Allah yang dapat memberikan ketenangan atas hidup kami. Amin. Karena Engkaulah kekuatan kami yang sejati Tuhan. Makasih Tuhan, saat ini kami boleh ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sedang memulihkan keadaan Bapak Suyanto yang mengalami kecelakaan. Engkau sedang pulihkan keadaannya, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus sedang memulihkan Pak Suhendra, Tuhan sedang memulihkan VV, Tuhan sedang memulihkan Ibu Widya, Tuhan sedang memulihkan terus kesehatan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sedang memulihkan Yosean, Tuhan sedang memulihkan terus keadaan Ibu Budiman. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
Sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah hidup yang berkenan. Bapak Ibu, minggu lalu kita mempelajari tentang sungguhkah kita mengasihi Yesus. Nah, hari ini kita berbicara tentang hidup yang berkenan. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat ini berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat apa arti kata berkenan dari ayat tadi. Kata berkenan di sini dari bahasa aslinya yang memiliki arti yang sama dengan menyenangkan atau menjadikan senang. Berarti kalau tadi kita melihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, di mana Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Daud orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa? Kalau kita melihat dari arti dari kata berkenan di sini ialah berarti selama hidup Daud berusaha untuk terus menyenangkan hatinya Tuhan. Daud berusaha untuk terus menjadikan Tuhan senang melalui kehidupannya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Daud membuktikan bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Dia melakukan segala kehendak Tuhan. Daud melakukan segala kehendak Tuhan sehingga dia didapati menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, tidak kebetulan visi gereja kita adalah menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu kita selama hidup di dunia ini, kita terus belajar hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau mau kita jujur mengatakan, tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu Bapak Ibu. Saya ulangi, tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu hidup kita terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menangkap akan pesan ini, di mana kita mau belajar hidup terus menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Amin. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, Tuhan bisa buat hidup kita berhasil. Tapi syaratnya kita harus terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Belajar dari hidup kita menjadikan Tuhan senang melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan hidup kita, melalui pelayanan kita. Kita rindu hidup kita betul-betul menyenangkan hatinya Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa Daud disebut orang yang berkenan? Kenapa sampai Daud diketemukan oleh Tuhan ternyata memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu
Daud memiliki hati yang taat. Ketaatan Daud dibuktikan dalam melakukan perintah ayahnya untuk mengembalakan kambing dombanya setiap hari. 1 Samuel 16 ayat 11-12 berkata, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Bapak Ibu kasihan Tuhan, rupanya ketaatan Daud ini membuat hidupnya berkenan di hati Tuhan. Ketaatan dibuktikan setiap hari dia begitu taat melakukan perintah ayahnya. Dengan cara apa? Mengembalakan kambing domba setiap hari. Bapak Ibu Tuhan, tugas mengembalakan kambing domba itu bukan tugas yang mudah. Kenapa? Karena dia ada dalam hidup setiap hari-hari di padang belantara. Dan bahkan dia seringkali mengalami ancaman. Dari apa? Mungkin ada orang yang ingin mencuri domba. Di samping itu mungkin ada singa atau beruang yang ingin menerkam kawanan domba. Dia harus menjaga dengan baik. Dia harus melindungi dombanya dengan baik. Dan itu dilakukan oleh Daud dengan penuh ketaatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu kita yang hadir hari ini diingatkan kembali. Biar semasa hidup kita boleh menjadi umat Tuhan yang terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Di mana hidup kita mau berkenan di hati Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau belajar memiliki hati yang selalu taat kepada Tuhan. Taat dalam melakukan setiap perintahnya. Taat dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Tuhan itu sangat dibutuhkan. Secara khusus dalam kita melakukan perintah Tuhan. Ingat minggu lalu Bapak Ibu, kita berkata kalau kita nggak melakukan perintah Tuhan, berarti kita dikategorikan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, biar kita jadi umat Tuhan, belajar yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, karena ternyata Daud memiliki hati yang tulus dan benar. Kita baca 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini firman ditujukan untuk Salomo, anak Raja Daud yang menggantikan Daud dan dia sebagai raja ketiga di negeri Israel. Tuhan bilang mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud
ayahmu. Sama seperti Daud ayahmu. Yaitu apa Bapak Ibu? Memiliki hati yang tulus dan benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Daud memiliki hati yang tulus dan benar. Makanya dia disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini coba kita koreksi diri kita. Coba kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang memiliki hati yang tulus dan benar? Kita tulus dalam kita membantu orang. Kita tulus pada saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita tulus pada saat kita melakukan segala apapun dalam hidup kita. Bapak Ibu pun datang ke ibadah hari ini dengan hati yang tulus dan benar. Kita persiapkan hati kita menghadap Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan setiap minggu dengan apa? Hati yang tulus dan hati yang benar. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, hati yang tulus dan benar ini sangat dibutuhkan selama kita hidup mengiring Tuhan. Terlebih kita yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Dia, melayani Tuhan. Harus punya hati yang tulus dan hati yang benar. Bapak Ibu, saya sering mengatakan, beda tulus dengan bulus hanya tipis bedanya. Beti beda tipis. Kalau tulus depannya T, kalau bulus depannya B. Saya rindu Bapak Ibu Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Kalau kita sedang nyumbang, kita sedang menabur, kita memberikan persembahan kita mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Lakukan dengan hati yang tulus dan benar. Jangan punya maksud-maksud lain. Jangan punya maksud-maksud tertentu. Ibarat ya kita kadang memberi ada motivasi tertentu. Jadi ada udang di balik terigu, namanya bakwan. Tapi kita rindu Bapak Tuhan, kita memiliki hati yang tulus dan benar ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan maupun untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Hati yang tulus dan benar. Layani Tuhan dengan hati tulus dan benar. Beribadah dengan hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menemukan hidup kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kalau Ibu lakukan hal ini, pasti Bapak Ibu hidupnya akan diberkati Tuhan. Kita lihat nanti ending dari khotbah ini. Yang ketiga, mengapa Daud, Bapak Ibu, Daud disebut orang yang berkenan. Yang ketiga, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu? Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam 1 Samuel 26 ayat 9. Ini ayat yang cukup terkenal. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan bebas dari hukuman. Daud bilang sama Abisai, orang kepercayaannya, Abisai, jangan musnahkan dia. Siapa dia di sini? Namanya Saul, Raja Saul. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, Daud 2 kali ingin membunuh Daud. Dan 2 kali Daud punya kesempatan untuk membalas Saul atau membunuh Saul yang akan membunuh dia. Tapi dia berkata, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Perkataan ini membuktikan bahwa Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia bukan takut kepada manusia, tapi dia takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Ketika Saul diurapi Tuhan jadi raja, maka ada sesuatu hal ilahi yang telah diberikan Tuhan kepada Saul.
Sehingga Daud berkata, aku gak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang pernah diurapi Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati dengan hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Kita menghormati otoritas yang Tuhan kasih kepada seorang pemimpin-pemimpin rohani. Kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta. Bapak Ibu, hati-hati dengan percakapan kita. Hati-hati dengan sikap kita, Bapak Ibu. Alkitab bilang kita harus belajar untuk menghormati orang yang diurapi Tuhan. Lalu kita bilang, kalau pendeta itu salah gimana? Kalau pendeta itu jahat gimana? Kalau pendeta itu korupsi gimana? Bapak Ibu, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara atas hidupnya. Nah, kita bilang, jangan menghakimi. Kita tuh kadang-kadang Bapak Ibu sering menghakimi orang. Ya, saya ini terus terang Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya sama seorang, Pak gimana pendeta A? Pak gimana pendeta B? Pak bagaimana tuh pendeta lagi viral? Saya bilang, no comment. Saya gak berani jawab sembarangan. Saya takut nanti ucapan saya bukan malah mempercerah, tapi memperkeruh keadaan. Makanya Bapak Tuhan kita belajar mengerti akan hal ini. Daud dia faham akan hal ini. Sehingga Alkitab berkata dia memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sama Tuhan, belajar terus hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja setiap minggu. Bukan Bapak Ibu takut sama pendeta. Atau sama Pak Kikinta ditelepon, dihubungi. Enggak. Bapak Ibu datang ke gereja setiap minggu tempat ini. Karena Bapak Ibu belajar hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu, pasti kita akan menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita jaga. Ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Biar kita memiliki hati yang terus takut akan Tuhan. Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu melayani, Bapak Ibu melakukan hal apapun. Didasar dengan apa? Kita lakukan karena kita ingin takut akan Tuhan. Yang keempat, mengapa Daud, Bapak Ibu, ya, disebut orang yang memiliki hati yang berkenan. Yang keempat, memiliki kerendahan hati. Kita baca 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Bapak Ibu, ini kisah apa? Kisah Daud jatuh dalam dosa. Dia ngambil istri orang. Istri anak buah sendiri yang bernama Uria. Dia ambil istrinya. Bahkan ketika dia ambil istrinya, Bapak Ibu, dia panggil Uria pulang dari perang dengan harapan Uria mabuk. Kemudian Uria tidur sama istrinya sehingga perbuatan itu bisa ditutupi. Kemudian ternyata Uria nggak melakukan hal itu. Lalu Daud berpikir lagi, bagaimana caranya? Dia panggil panglimanya bernama Yoab. Kamu tempatkan Uria di tempat yang terdepan. Ketika sedang terjadi peperangan, Uria mati, tewas saat itu. Lalu Nathan datang kepada Daud. Dia memberikan perumpamaan. Ada orang punya domba banyak. Tapi kedatangan tamu, dia nggak ambil dombanya. Untuk apa? Diolah, menghidangkan tamu. Tapi ada tetangganya, dia hanya punya seekor domba yang disayang. Lalu dombanya diambil, dipotong, diberikan kepada tamu. Daud dengan begitu dia marah. Orang itu harus dihukum
Ketika dia ngomong begitu, Nathan bilang ini, engkaulah orangnya. Bayangin Bapak Ibu. Ketika Daud marah, dia berkata terus dihukum. Lalu Nathan dengan berani berkata, engkaulah orangnya itu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia gak berontak, dia gak marah. Dia raja loh Bapak Ibu. Dia punya kuasa untuk apa? Untuk melawan. Tapi justru perkataan Nathan itu membuat dia sadar. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya dia memiliki kerendahan hati. Ketika Tuhan tegur dia, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak? Kita kadang kalau ditegur Tuhan, kita marah. Kita berontak. Kita bilang Tuhan gak adil. Padahal kita sudah salah di hadapan Tuhan. Manusia itu cenderung begitu Bapak Ibu. Manusia itu lebih cenderung melihat apa? Kesalahan orang lain dan merasa dirinya benar. Ketika ditegur, gak terima. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini datang ibadah, Bapak Ibu masih ditegur oleh firman Tuhan, harusnya kita bersyukur. Kalau Bapak Ibu hari ini datang ibadah, ditegur oleh firman Tuhan, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Ternyata Tuhan masih mengasihi kita. Dia koreksi hidup kita. Untuk apa? Supaya kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, memiliki kerendahan hati. Jangan sombong. Kalau Bapak Ibu diberkati, tetap rendah hati. Bapak Ibu naik jabatan, tetap rendah hati. Bapak Ibu memiliki banyak hal, tetap rendah hati. Jangan sombong. Ini manusia nih, daging ini punya kecenderungan tuh gampang sombong Bapak Ibu. Ya. Ketika diberkati, ketika melayani, dipakai Tuhan, mulai sombong. Mulai angkat dada. Bersyukur saya dadanya lurus. Jadi gak bisa ngangkat dada. Ya, karena udah begini keadaannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kerendahan hati ini sangat penting buat hidup kita. Saya sering memberikan satu ilustrasi. Kenapa ada tempat yang sering banjir? Karena tempat itu rendah. Dan sifat air dia mengalir ke tempat yang paling rendah. Semakin rendah tempat itu, semakin banyak genangan air. Benar apa betul Bapak Ibu? Benar apa betul? Dua-duanya benar dan betul. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya semakin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, semakin kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Rendah hati. Karena hati ini sangat dibutuhkan. Saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang suka ingetin saya, Pak, Bapak harus tetap rendah hati. Bapak harus tetap rendah hati. Saya bersyukur ada orang ingetin saya. Itu saya belajar rendah hati. Ya. Bapak sama Tuhan, teruslah rendah hati. Ketika Bapak Ibu rendah hati, saya melihat akan ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kok kita sombong Bapak? Kita bilang Tuhan melawan orang sombong. Tuhan membenci orang yang sombong. Yang terakhir, berkat hidup yang berkenan. Apa berkat hidup yang berkenan? Tuhan dapat merubah dan mengangkat hidup seseorang. Tuhan dapat merubah dan mengangkat hidup seseorang. Apa buktinya? Daud. Alkitab kasih contoh. Daud seorang gembala kambing domba. Seorang pekerja kasar. Seorang yang hari-hari ada di padang gurun belantara. Berhadapan dengan orang-orang kasar. Gembala itu pekerja kasar Bapak Ibu. Dan maaf kata, menurut tradisi orang Yahudi, seorang gembala seperti warga negara kelas 2. Gak punya hak. Dia gak rendah.
Tapi Bapak Ibu, ketika Daud memiliki hati yang berkenan, Tuhan angkat hidupnya. Dari seorang gembala, seorang yang dianggap warga negara kelas 2, diangkat Tuhan naik. Jadi apa? Jadi seorang raja Israel yang kedua. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi sangat begitu respect dengan Daud. Benderanya aja simbol itu bintang Daud. Bayangin. Bahkan tadi kita membaca, Tuhan ingatkan Salomo. Kenapa? Karena Daud. Salomo ingat ayah. Apa yang telah dikerjakan oleh ayahmu? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Terus telah belajar memiliki hati yang hidup berkenan di hadapan. Kalau Bapak Ibu belajar terus hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, saya percaya janji firman Tuhan pasti digenapi buat hidup kita. Pasti digenapi. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak. Kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu 1000 cara Tuhan menolong. Haleluya. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu. Mata kami tertuju padamu, Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap menyembah. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah Kau menolongku. pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu Mari Bapak Ibu boleh doakan, angkat tanganmu. jadi Tuhan, Kau lihat anak-anak yang angkat tangan. Engkau tahu hati kami, hidup kami. Ampuni kalau kami salah. Ampuni kalau hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Sekarang Tuhan tolong keadaan kami masing-masing. Kau beri kami kemenangan, jalan kuat dan kelepasan dari Tuhan. Memanjakan jemaat ini dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jika mereka memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, sejadi dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, dan biarlah pujian ini merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Tertuju padamu, Mata kami tertuju padamu Yesus. kekuatanku hanya di dalam. Kami kuat oleh karena Engkau ada Erat bersama dalam kami. dekatmu, Ya Tuhan, terlebih di saat tak ku Ya Tuhan. mengerti. pilih untuk tetap percaya dalam pergumulan hidup kami Tuhan. Tetap menyembah, Kami tetap percaya dan kami mau menyembah-Mu Kau Tuhan. pernah menolongku. Engkau selalu menolong kami Seribu Tuhan. cara Engkau tidak pernah kehabisan cara menolong kami Tuhan. Haleluya. anugerah-Mu Yesus Tuhan. jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku.
teman kami Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan dalam hidup kami Tuhan, Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Katakan lagi anugerah-Mu. Ya Tuhan. Jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, Bapak Ibu, mari kita bangun mesbah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita punya kesempatan untuk menyembah, memuja Tuhan bersama-sama. Mari mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ya, anugerah-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Ya, selalu. Haleluya. terjadi dalam hidupku. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan dari tempat ini Tuhan. Bersama jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bangun mesbah, kami menyembah Yesus. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu diagungkan, perbuatan-Mu besar. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masih ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Kami bisa bertahan hidup sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, itu berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami Yesus. Oh, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari terus kami Tuhan untuk bisa terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang susah, sulit Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tapi Roh Kudus Engkau bisa membimbing kami. Ketika kami mau dibimbing dan bekerja sama dengan-Mu, Engkau akan menolong kami. Bisa bangun keintiman dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biar mereka lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Karena hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang jahat, tapi kami akan kuat di dalam Engkau. Amin. Itu janji-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Biar kita terus belajar berjalan dengan maunya Tuhan, menjadi umat yang berkenan. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kembali kita naikkan pujian. Ingat akan nama Yesus, karena nama Yesus nama yang memberi kekuatan, pengharapan, dan sukacita bagi kita. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu
menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, surga dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Kita terus bawa nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bawa Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. katakan Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Surga yang bakal. Surga yang bakal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mohon waktu sejenak untuk warta. Saya persilakan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 16 Mei 2025 pukul 18.30 di Ruko Gerahaniaga. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 3. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 18 Mei 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 7 Mei 2025 dengan dihadiri oleh 378 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Berita duka cita, setelah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Suhendra, anak dari Ibu Nurhayati, saudara dari Ibu Liana dan Ibu Linda, paman dari Fenisia dan Felix, dalam usia 51 tahun, pada hari Senin 5 Mei 2025. Jenazah telah dikremasi pada hari Rabu 7 Mei 2025 di Krematorium Tabita Ukrida. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Gereja akan mengadakan kegiatan retret One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti retret ini. Kami menghimbau Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk dapat mendaftarkan diri kepada petugas di depan agar panitia mendapat kepastian jumlah peserta yang akan ikut. Panitia juga membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya untuk kegiatan retret ini. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Gerahaniaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Gerahaniaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya. Dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu jangan lupa mendaftar di One Night Gathering. Sampai saat ini sudah sekitar 80 orang, jadi ayo kita daftar, kita sama-sama rekreasi. Sambil berekreasi kita juga dibekali oleh ajaran-ajaran bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Baik, itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mensupport gerakan berbagi kasih. Kami masih bisa melakukan itu karena ada topangan dari Bapak Ibu. Oleh karena itu teruslah menopang kami. Silakan mengisi kotak di depan, berapapun yang Bapak Ibu punya. Itu sangat berarti untuk gerakan berbagi kasih. Mulailah dari 10.000, itu sangat berarti karena satu orang. Dengan 10.000 kita bisa kasih makan satu orang. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan satu pujian. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Ya Yesus. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Ya Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Tuhan Yesus, sekali lagi berikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan cara bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami sampai hidup kami sampai pada tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Hai anakku, janganlah melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian beserta keluarga inti Bapak Ibu, orang-orang yang bertalian darah dengan Bapak Ibu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.